Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Kita memasuki pertemuan ke-10 Big Data dan Analisis Bisnis dengan topik teknologi pendukung Big Data. Artificial Intelligence atau bahasa Indonesianya adalah kecerdasan buatan, merupakan teknologi yang memungkinkan untuk melakukan prediksi akan suatu kondisi dan memberikan saran atau insight. Nah, untuk dapat menghasilkan prediksi akan suatu kondisi, teknologi artificial intelligence memerlukan big data untuk diproses sehingga mendapatkan hasil analisis yang lebih akurat. Teknologi pendukung big data secara hidup. Asal mula hidup dimulai oleh Doug Harding dan Mike Caparella tahun 2002. Pada tahun 2002, Doug Harding dan Mike Caparella memulai bekerja pada sebuah proyek yakni Apache Nuts yang merupakan sebuah proyek perangkat lunak web crawler yang open source. Saat mengerjakan Apache Nuts, mereka berurusan dengan data besar. Untuk menyimpan data tersebut, mereka harus mengeluarkan banyak biaya yang menjadi konsekuensi dari proyek tersebut. Permasalahan ini menjadi salah satu alasan penting munculnya hidup. Pada tahun 2003, Google memperkenalkan sistem file yang dikenal sebagai Sistem File Google atau GPS. Ini adalah sistem file terdistribusi berpemilik yang dikembangkan untuk menyediakan akses efisiensi ke data. Kemudian pada tahun 2004, Google merilis buku putih tentang pengurangan peta. Teknik ini menyederhanakan pemrosesan data pada klaster besar. Selanjutnya pada tahun 2005, Dot Counting dan Mike Caprella memperkenalkan sistem file baru yang dikenal sebagai NDPS, Nuts Distributed File System. Sistem file ini juga menyertakan pengurangan peta. Pada tahun 2006, Dot Counting keluar dari Google dan bergabung dengan Yahoo. Berdasarkan proyek Nuts, Dot Counting memperkenalkan proyek baru Hadoop dengan sistem file yang dikenal sebagai HDFS, Hadoop Distribute File System. Hadoop versi 0.10 pertama dirilis pada tahun tersebut. Dan Kanti kemudian beri nama proyeknya Hadoop. Di tahun 2007, Yahoo menjalani dua klaster dari 1.000 mesin. Kemudian tahun 2008, Hadoop menjadi sistem tercepat yang mengurutkan 1 terabyte data pada 900 node cluster dalam waktu 209 detik. Berkembang terus hingga 2013 hidup versi 2.2 rilis dan versi 3.0 rilis pada tahun 2017. Pengertian hidup. Perangkat lunak APS hidup adalah kerangka kerja sumber terbuka yang memungkinkan penyimpanan terdistribusi dan pemrosesan kumpulan data besar di seluruh klaster komputer menggunakan model pemrograman sederhana. Hidup dirancang untuk ditingkatkan dari satu komputer menjadi ribuan komputer. Dan setiap mesin menawarkan komputasi dan penyimpanan lokal. Dengan cara ini hidup dapat secara efisien menyimpan dan proses kumpulan data besar mulai dari ukuran gigabyte hingga petabyte data. Daripada mengandalkan perangkat keras untuk memberikan ketersediaan tinggi, hidup dirancang untuk mendeteksi dan menangani kegagalan pada lapisan aplikasi, sehingga memberikan layanan dengan ketersediaan tinggi di atas sekelompok komputer yang masing-masing komputer mungkin rentan terhadap kegagalan. Inilah arsitektur dan ekosistem hidup ya, seperti gambar berikut. Kita lanjut aja. Sistem hidup terdiri dari dua jenis node, yakni master node yang di dalamnya terdapat HDFS master and map regis master. Keduanya memiliki peran masing-masing. HDFS master berperan dalam mengatur partisi storage pada slave node dan membagi data serta track akses data ke slave node.
Berkenaan dengan hal tersebut, master berfungsi sebagai pemberi informasi kepada klien tentang keberadaan data secara nyata di slave node. Map Reduce Master juga mempunyai fungsi yang serupa dengan HDFS Master, bertugas mengatur lokasi di mana tugas komputasi dijadwalkan di slave code node. Tugas slave node melibatkan penyimpanan data dan eksekusi proses yang telah dijadwalkan oleh master node. Penambahan slave node meningkatkan kapasitas penyimpanan dan kemampuan komputasi. Membahas tentang ekosistem hidup tidak lepas dari ekosistem big data. Ekosistem big data terdiri dari data devices, data collectors, dan data aggregator, serta data user atau buyers. Setiap komponen dalam ekosistem tersebut bekerja secara berkesinambungan satu sama lain untuk membentuk berbagai bidang kerja yang baru seperti analitik data. Bidang big data analitik tentunya tidak lepas dari jumlah data yang sangat besar dan dapat dimanfaatkan pada berbagai bidang dan kebutuhan, misalnya pemilihan presiden atau pimpinan daerah. Analisis preferensi masyarakat dapat dilihat melalui analisis cuitan yang selanjutnya dapat diolah untuk menghasilkan dan mengetahui tren yang sedang marak dibicarakan. Hidup merupakan salah satu tool big data yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan tren-tren dan olahan informasi yang bermakna. Mengacu pada ekosistem big data yang kompleks, maka salah satu hal penting dalam membangun ekosistem hidup yang baik adalah identifikasi kegunaan atau manfaat dari masing-masing tool big data. Inilah gambar satu Apache hidup ekosistem, ini dia. Baru kita lanjutkan. Nomor satu merupakan contoh ekosistem hidup. Ekosistem tersebut memberikan gambaran umum terkait interaksi antara aplikasi, tool, dan interface yang terdapat di ekosistem hidup yang akan dikembangkan. Membahas tentang ekosistem hidup tidak lepas dari ekosistem big data. Ekosistem big data terdiri dari data devices dan data collectors, data aggregator, serta data users atau buyers. Setiap komponen dalam ekosistem tersebut bekerja secara berkesinambungan satu sama lain untuk membentuk berbagai bidang kerja yang baru seperti analitik data. Bidang big data analitik tentunya tidak lepas dari jumlah data yang sangat besar, misalnya pemilihan presiden atau pimpinan daerah. Ekosistem hidup lainnya mengacu ke arah industrial best practices atau praktik-praktik terbaik industri. Ekosistem ini merupakan ekosistem yang tidak hanya dominan pada salah satu bidang saja, namun dapat diterapkan dalam berbagai bidang apapun seperti pada kesehatan, multimedia, dan lain sebagainya. Terdapat beberapa perusahaan yang hasil karya terbaik yang menggunakan Hidup Distribution antara lain Cloudera. Cloudera Corporation adalah perusahaan perangkat lunak Amerika yang menyediakan platform analisis dan manajemen data perusahaan. Platform ini adalah satu-satunya platform cloud native yang dibangun dari awal untuk dijalankan di semua penyedia cloud publik besar serta di lingkungan private cloud lokal. Hortonworks. Hortonworks Data Platform atau HDW merupakan sebuah perusahaan perangkat lunak komputer yang beroperasi dari Santa Clara, California. Fokus utama perusahaan ini adalah pada pengembangan serta dukungan untuk aplikasi hidup. HDF, XCDF, menawarkan distribusi hidup sumber terbuka yang kaya keamanan dan siap untuk perusahaan berdasarkan arsitektur terpusat. HDV menangani berbagai kasus penggunaan data yang tidak aktif, mendukung aplikasi pelanggan secara real time, dan memberikan analisis canggih yang mempercepat pengambilan keputusan dan inovasi. Napier Technologies ya. Napier merupakan perusahaan perangkat lunak yang berkantor pusat di San Jose, California, yang spesialis dalam pengembangan dan penjualan perangkat lunak APC Edo. Perusahaan ini juga turut berkontribusi pada proyek-proyek terkait APC Edo seperti iWays, Big APC Happy,
and EPG Zookeeper. Ya. Empat modul yang terdiri dari kerangka utama dan bekerja secara kolektif untuk membentuk ekosistem hidup. Ya, hidup distribute file system. Sebagai komponen utama ekosistem hidup, EDPS adalah sistem file terdistribusi di mana masing-masing node hidup beroperasi pada data yang berada di penyimpanan lokalnya. Hal ini menghilangkan latensi jaringan, menyediakan akses cepat tinggi ke data aplikasi. Selain itu, administrator tidak perlu menentukan skema terlebih dahulu. Yet another resource negotiator, YARN. YARN adalah platform manajemen sumber daya yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya komputasi dalam klaster dan menggunakannya untuk menjawabkan aplikasi pengguna. Ia melakukan penjadwalan dan alokasi sumber daya di seluruh sistem hidup. MapReduce. MapReduce adalah model pemrograman untuk pemrosesan data skala besar. Dalam model MapReduce, subset dalam model RepReduce, yes. Kelebihan dan kekurangan hidup. Hidup adalah salah satu alat untuk menangani data dalam jumlah besar karena dapat dengan mudah mengekstrak informasi dari data. Hidup memiliki kelebihan dan kekurangan saat kita menangani big data, di antaranya biaya. Hidup adalah sumber terbuka dan menggunakan perangkat keras. Komoditas hemat biaya menyediakan model hemat biaya. Tidak seperti database relasional tradisional yang memerlukan perangkat keras mahal dan prosesor kelas atas untuk menangani big data. Skalabilitas, skalabilitas ya. Hadoop adalah model yang sangat scalable. Sejumlah besar data dibagi menjadi beberapa mesin murah dalam sebuah klaster yang diproses secara paralel. Jumlah mesin atau mode node ini dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Fleksibel hidup dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menangani segala jenis kumpulan data seperti terstruktur data MSKL, semi-struktur, tidak terstruktur dengan sangat efisien. Artinya ia dapat dengan mudah memproses segala jenis data terlepas dari strukturnya sehingga membuatnya sangat fleksibel yang sangat berguna bagi perusahaan karena mereka dapat memproses kumpulan data besar dengan mudah sehingga bisnis dapat menggunakan hidup untuk menganalisis wawasan data yang berharga dari sumber seperti media sosial, email, dan sebagainya. Kecepatan. Hidup menggunakan sistem file terdistribusi untuk mengelola penyimpanannya, yaitu Hidup Distributed File System. Dalam sistem file terdistribusi, file berukuran besar dipecah menjadi blok file berukuran kecil, kemudian distribusikan di antara node yang tersedia di klaster Hidup. Karena sejumlah besar blok file ini diproses secara paralel yang membuat hidup lebih cepat. Karena itu menyediakan kinerja tinggi, tingkat tinggi dibandingkan sistem manajemen basis data tradisional. Sekian dan terima kasih. Presentasi atau perkuliahan kita yang ke-10 pada hari ini.